Hai guys, kita bertemu lagi bersama Elia Miron belajar Alkitab sambil berinteraktif dengan jawaban Alkitab. Mari simak bersama-sama. Silakan Dr. Elan. Seperti biasa masih dengan pertanyaan yang sebelumnya sih Elia, maaf ya kalau ini tentang ya itu tadi Yudaism itu. Menurut Elia gimana sih batasannya deh dengan kita gitu? Batasan apa dulu nih? Ya, Yudaisme itu sudah tidak berguna lagi bagi kita. Mereka tidak punya hubungan lagi dengan kita. Ketika Kristus sudah dinyatakan bagi dunia, coba ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Bukankah Yudaisme, keagamaan orang Yahudi, berdiri atas dasar Taurat dan para nabi? Kalau Yudaisme berdiri atas Taurat dan berdiri atas kitabnya para nabi, berarti setelah Kristus datang, maka keagamaan mereka itu ikut berakhir. Karena Kristus sudah datang menggenapinya. Menutup janji itu. Menggenapi janji itu. Dan memberi janji yang baru. Jadi apakah kita punya hubungan dengan Yudaisme? Tidak. Meskipun Yudaisme itu adalah induknya kita sebagai kekristenan. Pada Tuhan itu orang Yahudi. Jadi kita tidak punya hubungan lagi dengan mereka. Gitu. Itu termasuk dalam aturan-aturan seperti misalnya makan babi ya. Itu nggak berguna lagi, nggak ada lagi. Mau makan babi, mau makan apa, kayak silahkan aja. Kan Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang masuk yang menajiskanmu. Iya. Bagaimana mungkin makanan bisa menajiskanmu? Mau kamu makan apa kayak kalau itu berguna bagimu, silahkan kamu makan. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang haram bagiku, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Bahkan lebih jauh lagi Rasul Paulus berkata, aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi jangan kita seperti memberhalakan makanan dan lain-lain, itu nggak boleh. Oke. Jadi nggak ada lagi hubungan kita, karena di Alkitab di Perjanjian Lama nggak boleh makan bepung, nggak boleh makan ini, lalu kita nggak bisa makan ini. Apa itu? Karena keselamatan itu keselamatan rohania. Itulah yang membangkitkan tubuh. Percuma kamu jaga kamu nggak makan ini. Emang tubuhmu ini kamu bawa ke surga? Betul. Karena enggak. Kamu harus buang itu kan demi yang baru. Iya betul. Apa gunanya tubuh kita yang bisa penyakitan ini? Ini nggak akan kita bawa, ini nggak cocok. Kenapa? Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oke. Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu apa ya, Kristen itu jangan diagamakan gitu loh. Paham nggak? Ngerti. Jangan Jadi diagamakan. Karena ini kerajaan. Jadi aku bisa simpulkan ya Elia. Alangkah sayangnya, maaf ya aku lagi flu. Alangkah sayangnya apabila orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mendapatkan penggenapan janji Tuhan, tapi membuang itu semua demi sesuatu yang sepertinya ini gitu ya, sepertinya betul gitu. Sebenarnya betul sih yang tadi kamu bilang, bahwa itu sudah digenapi dan sudah berlalu gitu. Ya kalau orang meninggalkan Yesus demi kefanaan, mereka sedang menjual nyawa yang terhilang demi sesuatu yang akan hilang. Iya betul. Darah Yesus itu tertumpah bagi dia, tapi dia membuang itu demi sesuatu yang juga akan hilang darinya. Berapa lama sih kamu menikmati dunia ini? Tapi kamu menjunjung tinggi kefanaan dan mengorbankan kekekalan. Ketika kamu mati, kemanakah kamu pergi? Ketika rohmu sudah keluar dari tubuhmu, dan pada saat yang sama kamu menyadari bahwa kamu tidak percaya Yesus, pada saat itulah dosa-dosamu menyeretmu ke
alam maut. Disitulah tangisan yang tak terdengarkan itu dimulai. Penyesalan tidak ada lagi gunanya. Nikmatilah kekekalan di dalam kebinasaan. Itu mengerikan sekali. Makanya sampai anak Allah itu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan dan kasih karunia Allah tuh nggak boleh sia-siakan. Aduh, aku merinding loh. Wah Oke. iya, itu bukan main-main loh. Saking hebatnya penderitaan itu tak terbayangkan. Coba bayangkan ya, Rasul Yohanes ngomong begini. Aku melihat tempat itu begitu gelap, tapi begitu banyak api yang menyala-nyala. Sekarang pertanyaan saya, mungkin gak suatu tempat itu gelap tetapi api menyala-nyala? Iya, betul. Kok ini kontradiksi begitu? Jadi Rasul Yohanes itu sengaja buat begitu. Penglihatannya seperti itu diberi Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk menyadarkan kita bahwa saking mengerikannya dia tidak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan itu. Makanya dia sampai rela memberikan kekayaannya loh. Iya, Pribadi terbesar memberikan yang terbesar bagi kita yang hina ini. Turun ke dunia ya. Ya, dia pribadi terbesar di semesta ini. Dia memberi hadiah terbesar bagi kita yang bukan apa-apa. Kita kalau menyadari itu, dia telah memberikan yang terbesar di dalam miliknya kepada kita yang bukan apa-apa. Lalu kenapa kita menyia-nyiakan itu demi pacar, demi rumah, demi mobil, demi apa segala macam? Kamu menjual nyawa yang terhilang karena kasih. Demi apa? Demi seng yang gak berguna. Maka akan terjadi seperti Lukas 16. Ketika orang kaya itu mati. Ketika orang kaya dan Lazarus masih hidup. Orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu, mewah. Tetapi Lazarus hanya memakan remah-remah dari sisa orang kaya itu. Dan anjing-anjing pun menjilati boroknya. Ketika mereka berdua mati, Lazarus dituntun oleh malaikat ke Firdaus, tapi orang kaya itu menderita. Apa ucapan orang kaya itu kepada Bapak Abraham? Dia menyesal. Bahkan dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya ke lidahku karena aku kehausan di tempat ini. Bayangkan, dia yang begitu kaya di bumi, ketika dia mati, bahkan ketika dia meminta setetes air pun, dia tidak dapat mendapatkan itu. Iya, betul. Untuk pindah tempat pun, dia tidak bisa. Apa yang mau kamu andalkan selain daripada kasih Tuhan? Gak ada. Jadi kalau orang yang songong karena dia pinter lah, karena dia Kaya. karena dia kuat, karena dia cakep, kamu songong karena hal-hal seperti itu, kamu sombong, kamu meninggikan diri, itu gak akan berguna nanti. Makanya nggak ada gunanya yang begitu-begitu, itu nggak guna. Ya udah, kalau kamu banyak duit, kalau kamu pinter, kalau kamu apa segala macam, tetap merendahkan diri. Jangan jadikan itu menjadi alat untuk merendahkan orang lain. Tuhan Yesus saja tidak pernah memandang rendah orang berdosa. Lalu siapa kita orang berdosa memandang rendah orang berdosa? Yesus saja, Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa, itu tidak memandang rendah orang berdosa. Lalu mengapa kita orang berdosa memandang rendah yang berdosa? Secara tidak langsung kita sedang meninggikan diri daripada Allah. Karena dia sendiri tidak berlaku demikian. Ya, aku merinding loh. Ya, gitu ya. Jadi ya adalah kebodohan menjual Yesus demi sesuatu yang tak berguna. Iya, oke. Makasih Elia. Thank you ya. Semangat selalu ya. Ya. Oke. Silakan Niti.
malam, silakan Pak. Saya boleh nanya-nanya nih Kak. Ya, silakan. Mau tanya apa? Bagaimana pandangan Kakak terhadap orang yang pernah, bahkan di pikirannya aja, ini saya sendiri pribadi ya Kak, saya mengaku bahwa saya Kristen Kak, saya Katolik. Saya seorang yang berdosa. Saya punya pasangan, saya pacaran dengan Muslim semua Kak. Saya sampai beberapa kali itu saya berpikir bahwa nggak apa-apa saya nikah Muslim. Terus, tapi kepercayaan saya dalam hati saya masih menyembah Yesus. Apakah itu termasuk penghinaan atau suatu penyembahan di lain dari Yesus, Kak? Mohon pencerahannya, Kak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal ia di hadapan Bapakku. Barang siapa menerima aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku. Lalu bagaimana dengan, tapi kan itu kan cuman ini Kak, maksud aku cuman tidak menyangkal, cuman hanya muncul di dalam hati aku karena waktu itu memang ingin sekali menikah dengan perempuan ini, dan dia seorang Muslim, dia benar-benar nggak bisa. Karena di dalam hubungan kita kan harus ada salah satu yang mengalah, ya kan Kak? Terus saya udah membujuk dia, saya udah sharing dengan dia perbedaan kita, terus ya banyak lah yang kita sharing, tapi memang nggak bisa. Dan aku berpikir di dalam hati, nggak apa-apa kita nikah Islam. Tapi di dalam hati, kalau misalnya di dalam hatiku hanya menyembah Yesus itu, tapi sekarang udah enggak ya, udah sekitar 4 tahun aku udah enggak ada hubungan lagi sama perempuan, entah itu Islam, udah enggak ada lagi. Saya lagi menata hidup saya, intinya kayak saya mengakui semua kesalahan. Saya pernah berpikir untuk menduakan Tuhan Yesus. Apakah pengakuan saya atau penyesalan saya ini masih diampuni Tuhan Yesus dan masih menerima saya kembali, Kak? Gitu, Kak. Ya, seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia meninggalkan bapaknya dan tidak mengakui bapaknya itu. Tapi ketika dia kembali kepada bapaknya, dia merasa putus asa. Sepertinya bapakku tidak akan menerima aku lagi. Tapi malah bapaknya itu begitu menyambutnya lebih daripada apa yang dia harapkan. Itu yang aku pikirin, Kak. Begitulah Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kamu mengatakan, apakah masih saya masih diterima? Selama kamu mau mengakui dan menyadari, kamu pasti diterima. Itulah kerinduan Allah itu. Kerinduan Allah adalah pertobatan kita. Kembalinya kita sama Dia. Karena Allah melihat orang yang mengaku. Karena Allah mendengar orang yang menyadari bahwa dia bukan apa-apa tanpa Allah. Rasanya itu nggak pantas itu, Kak. Emang ada yang pantas? Emang ada yang pantas? Siapa yang ngepantas?
Bapak pikir saya pantas? Bapak pikir hanya Bapak yang berdosa, saya tidak berdosa begitu? Mungkin saya lebih berdosa dari Bapak. Tapi bukan justru karena ketidakpantasan kita itulah kita datang ke hadapannya, meminta kita dipantaskan di dalam iman kepada Yesus itu. Jangan mau didakwa oleh iblis. Iblis itulah yang membuat kamu melihat ke belakang. Dan iblis itu yang membuat kamu dan yang membuat matamu tertutup untuk melihat ke depan. Pengharapanmu itu adalah ke depan. Bukankah iman itu adalah dasar pengharapan? Jadi kalau kamu putus asa melihat ke depan, berarti kamu tidak punya iman. Milikilah iman yang benar, agar kamu punya pengharapan. Pengharapan kita adalah Kristus. Perempuan yang berzina itu saja Dia ampuni. Lalu mengapa kita tidak diampuni? 2 Timotius 3 ayat 16. Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Maaf. Kadang memang kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Jadi nggak ada istilah saya tidak diterima. Ketika Bapak mengaku bersalah seperti ini pun, itu Roh Allah yang membuat Anda mengaku. Artinya Roh Kudus ada di dalam kamu, berduka di dalam kamu, membuat kamu sadar bahwa kamu berdosa. Roh Kuduslah yang memampukan kita agar kita dapat mengaku dosa. Aku kalau ke gereja tuh suka nangis Kak kalau ingat yang aku udah pernah berpikir dalam hati. Kayak apa aku masih pantas menyembahmu Tuhan? Tapi aku di dalam hati ya, aku mengaku semua kalau aku memang pernah berpikir untuk. Ada Bapak ada Alkitab di situ? Ada Kak. Nah, buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba baca pelan-pelan, renungkan. Iya Kak. Saya mau datang ke Romo minta pencerahan. Cuman kan kita sibuk kerja Kak. Jadi waktu untuk ketemu Romo juga susah. Saya beberapa kali lihat live Kakak di TikTok. Saya minta gabung baru malam ini di ACC nih Kak. Saya sangat terima kasih Kak Elia udah ngizinin saya naik. Ya, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Saya cuman bimbang dalam hati selama bertahun-tahun ini Kak. Ya, yang penting kamu sekarang sudah mengerti, kamu sekarang sudah mengaku dan sudah sadar bahwa itu adalah salah, maka sekarang tatalah hidupmu menjadi lebih baik. Ya, mulai move on, tinggalkan yang seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Ingatlah bahwa kamu hanya memiliki satu pribadi. Ingatlah, kekayaanmu itu hanyalah salibnya Yesus. Karena itulah yang kamu bawa ke dalam kekekalan. Dan ingatlah, kebanggaanmu adalah Yesus Kristus itu. Tidak akan ada yang bisa kamu banggakan selain Yesus ketika dunia ini meninggalkan kamu. Tidak ada. Saya sudah mengalami itu. Kamu tidak bisa membanggakan kekayaanmu. Kamu tidak bisa membanggakan kekuatanmu, ketampananmu. Ketika dunia ini meninggalkan kamu, yang kamu bisa banggakan hanyalah Yesus Kristus, yang begitu mengasihimu untuk kamu datang buat kita. Alami dulu itu, biar kamu semakin cinta sama Dia.
Jangan terlalu fokus sama dunia ini. Kamu mau kerja, mau apa segala macam, silahkan bekerja. Karena Tuhan suka orang rajin. Tetapi, luangkan waktumu buat Tuhan. Berbicaralah, mengeluhlah sama Tuhan. Gak apa-apa. Tapi mengeluh-mengeluh yang baik. Bukan protes. Mengeluh itu kodratnya kita sebagai manusia berdosa. Ya. Oke? Ya, ada Oh, satu ya. lagi, boleh nggak Kak? Ya, silakan. Mau apa? Tentang ini Kak, hukum Allah yang paling utama dan yang paling ini Kak, apa sih? Terutama Hukum Allah yang paling terutama dari semua hukum. Saya lupa itu Kak. kasih. Yang ini Kak, yang Hukum yang utama dan terutama ialah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah Oh, iya. hukum. oh ya, Itulah itu hukum yang yang terutama itu. dosa yang tidak bisa diampuni itu Kak, yang menghujat Roh Kudus. Itu mohon penjelasannya Kak, itu seperti apa menghujat Roh Kudus itu seperti apa Kak? Contoh-contohnya. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Yesus sampai mati. Itu menghujat Roh Kudus itu. Karena dalam konteks itu Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Maka Roh Kudus itu memberi pengertian ke dalam hati orang Farisi bahwa melalui mujizat Yesus itulah tanda bahwa dia adalah Mesias. Tetapi orang Farisi menolak suara Roh Kudus di dalam hati mereka untuk percaya kepada Yesus adalah Mesias. Maka mereka menghujat Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah memberitakan Kristus. Makanya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes berkata, ketika Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Ketika saya menginjili kamu untuk membawa kamu kepada Yesus, itu bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang menggunakan saya. Pendeta-pendeta, romo-romo, dan semua orang yang menginjili, itu bukan karena mereka, tapi karena Roh Kudus yang memakai mereka, mengaruniakan mereka karunia untuk menginjili. Amin. Jadi Amin. menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya Roh Kudus, yaitu menolak untuk percaya kepada Yesus. Gitu. Itulah menghujat Roh Kudus itu. Ketika kamu menghujat Roh Kudus, ketika kamu tidak mau percaya kepada Yesus sampai kamu mati, disitulah Roh Kudus itu berduka untuk selama-lamanya terhadap dirimu. Maka kamu menghujat dia. Kamu membuat dia sedih. Karena kamu tidak mau dituntun kepada kehendak roh itu yang adalah hidup. Gitu. Itu ya Pak ya. Iya, ya Kak Elia. Terima kasih Ya, banyak semangat Kak Elia. selalu ya. Terima kasih banyak Kak Elia ya. Ya, God bless ya. Bless you too, Kak. Yang banyak kan. Silakan Evan. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, Mam. Mau tanya dong Kak, Ya, memang. ini keluar dari topik sih. Mau tanya tentang apa-apa. perceraian bagi orang Kristen itu gimana pandangan Kak Elia? Tentang Ya, bagi saya orang Kristen nggak boleh bercerai. kalau mereka harus dan keadaannya kondisinya terpisah dan yang satunya sudah menikah lagi, Rasul Paulus berkata, barang siapa yang menceraikan istrinya dan mereka telah bercerai, biarlah ia hidup sendiri.
Oke. Jadi Oke. sampai sampai selamanya nggak boleh nikah ya? Kalau dia tidak dapat kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, kalau dia tidak dapat menahan hawa nafsunya, dia bisa menikah. Oke. Kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, lebih baik baginya tidak menikah daripada dia berdosa berzina terus. Oh, berarti kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, berarti jatuhnya dia berzina ya, Kak? Iya, iya. Jadi lebih baik dia menikah. Itu kan kata Rasul Paulus. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Elia. Itu aja sih. Ya, Tuhan berkati ya. ya God bless. Jadi kalau dia sudah bercerai, laki-laki sama perempuan sudah bercerai, lalu si laki-laki atau si perempuan tidak dapat menahan hawa nafsunya, dia masih punya keinginan seksual yang tinggi dan segala macam, daripada dia berzina, lebih baik dia menikah. Itu kata Rasul Paulus. Tapi kalau memang dia bisa tahan, lebih baik dia sendiri. Gitu. Karena Rasul Paulus pun kan tidak menikah. Gitu loh. Tapi alangkah lebih baik kalau bisa jangan bercerai. Tapi memang ada keadaan yang memang mustahil banget untuk bisa bersatu lagi gitu loh. Dan kita nggak boleh idealis dalam hal itu. Dan puji Tuhannya, Rasul Paulus kan memberi petunjuk untuk itu. Itulah Alkitab itu lengkap. Lengkap, lengkap, lengkap. Halo? Halo, Mau tanya? Shalom Kak. Mau nanya sama seperti itulah tadi Kak. Kalau yang cerai itu Kak, Apa yang mau ditanya? seperti Rasul Paulus mengatakan kalau tidak tahan dengan dalam hal itu lebih baik menikah. Terus kalau menikah baru, adakah itu dianggap dosa Kak berzina? Sebab istri itu masih hidup lagi yang diceraikan tuh. Kan Rasul Paulus berkata kalau mereka bercerai, biarlah mereka berdamai. Kalau mereka berdamai bisa menikah lagi nggak? Bisa. Oke Kak, mengerti. Ada lagi mau ditanya? Itu saja Kak. Shalom. Oke. Jadi orientasinya di situ agar tidak berdosa ya teman-teman. Hmm.